aktif Cileni di gereja sebagai pekerja Tuhan gitu bilangnya mungkin atau gimana? Iya, waktu masih belum nikah, istilahnya kan masih pemuda gitu ya, pemuda-pemudi itu Hmm. aktif gitu ya, aktif di kepengurusan, Hmm. nanti di kepanitiaan-panitiaan Natal atau panitia ulang tahun komisi kayak gitu. Jadi berapa tahun tuh si Leni aktif di gereja gitu sebagai pengerja gitu? Kalau waktu tepatnya sebelum menikah itu mulai dari kuliah ya, sampai Hmm. ya lebih dari 5 tahun lah yang waktu sebelum Oh. menikah itu. Tapi setelah menikah sudah nggak aktif lagi, sempat juga ngajar sekolah minggu gitu. Nah ini mungkin apa namanya, kita udah nggak sabar nih Cileni ya, mendengar kisah daripada Cileni nih. Gimana waktu itu prosesnya, eee, kemudian apa yang Cileni alamin gitu ya, sebelum akhirnya Cileni diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, sehingga sekarang Cileni menjadi seorang muslimah yang saya dengar nih katanya sholatnya nih di atas rata-rata katanya nih. Terima kasih Ko Dondi untuk kesempatannya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah memang namanya hidayah itu kadang kita tidak pernah menyangka. Namun kalau sudah datang tentunya kita tidak bisa menolak juga gitu loh. Jadi setahu saya dulu, saya kan memang tidak pernah tahu detailnya tentang iman Islam. Jadi hanya dengar kata orang bahwa Islam itu seperti ini, dan yang pasti kan hal-hal yang miring, hal-hal yang, Hmm. seolah-olah mendiskreditkan gitu. Ya saya Hmm. ya percaya saja gitu ya, karena memang saya merasa sudah punya iman yang benar, dan saya juga udah sampai pada taraf memberitakan Injil gitu ya, istilahnya menginjili Hmm. gitu ya. Walaupun Ya. ya belum berhasil membawa orang masuk ya, asal saya sudah Hmm. cerita gitu ya, tapi belum istilahnya belum bisa membuat orang, beriman, beralih Hmm. iman kepada iman Kristen tuh belum pernah. Cuman saya terus terus, tugas saya kan memberitakan, saya terus memberitakan. Biasanya orang yang saya beritakan itu ya paling cuman ngangguk-ngangguk, oke gitu, cuman ya nggak nerima, juga nggak nolak, nggak Hmm. mendebat gitu loh. Nah, sampai satu hari saya juga intinya setiap orang kan ada kesempatan saya injili, ada kesempatan saya beritakan Hmm. Injil, karena bagi saya iman saya ini yang benar, dan tentu saja saya kan harus ceritakan, karena kalau saya Hmm. nggak ceritakan nanti saya yang dosa kan gitu ya, saya yang salah gitu. Nah, saya juga nggak menyangka waktu saya dalam proses menginjili itu ada seorang yang berani untuk meng-counter istilahnya gitu ya, meng-counter, Hmm. eee, bahkan mengajak diskusi sambil membukakan pikiran saya bahwa, coba telaah gitu, coba dalami, istilahnya itu mengosongkan gelas gitu ya, sama-sama Hmm. terbuka untuk diisi gitu loh. Bukalah dengan Hmm. sesuatu yang baru, supaya apa ya, fair gitu loh, bisa menemukan Hmm. mana yang benar, mana yang tidak gitu loh. Nah, sebenarnya sih beberapa waktu yang lalu itu saya tuh, pernah berpikir gitu ya, iya ya isinya Alkitab ini khususnya di Perjanjian Baru itu kok surat Rasul Paulus gitu ya kepada jemaat Hmm. Efesus, Filipi, Kolose kan. Saya tuh sempat berpikir ini kok surat-surat ini kok disebut firman Tuhan gitu ya, tapi karena sudah didoktrin, sudah dikasih ceramah bahwa Alkitab, Bible itu adalah murni firman Tuhan, walaupun, Hmm. apa itu, ditulis dari berbagai abad, intinya sama, ya seperti itu. Ya udah Hmm. saya telan mentah-mentah aja gitu. Nah, setelah saya bertemu dengan seorang yang berusaha untuk mengajak diskusi, saya juga mulai terbuka apakah benar seperti itu gitu ya. Apalagi baru dengar kata kalau Bible itu ada amandemennya kan gitu ya. Amandemen Hmm. apa? Ya itu perjanjian baru, perjanjian lama. Nah, baru kali ini ya orang nyebut Bible ada amandemen kan gitu ya. Saya juga heran gitu ya. Heeh, lah Ah. itu. Lalu juga, sebenarnya itu kalimat yang membuat saya bingung tuh pertanyaan gitu ya, bahwa
coba deh cari di Bible itu ada nggak ya ayat yang menyebutkan, khususnya kalau Bible elektronik itu kan kata-kata Yesus itu kan tulisan merah ya kok ya, Ya, yang ya, ya, apa itu dicetak merah itu ya. dikatakan, coba cari itu kata-kata Yesus sendiri yang dicetak merah ada nggak kalimat yang berbunyi, Aku Tuhan dan sembahlah aku. Gitu ya. Hmm. Kalau misalnya Wow. ketemu ayat itu, eh, maksudnya orang yang saya injili itu janji, oke, saya Hmm. nggak apa-apa, saya yang pindah gitu ya, saya yang masuk Kristen, nggak apa-apa bawa ke gereja dibaptis. Gitu. Nah Hmm. baru baru itu saya dengar, oh wah iya ya, saya cari ya, memang saya juga nggak pernah dengar ya, nggak pernah baca ya, memang nggak ada kan gitu ya. Tapi saya kan nggak putus asa gitu loh, saya tanya ke Hmm. teman yang suaminya pendeta. Saya tanya, Hmm. ini loh ada pertanyaan ini, aku lagi nginjilin orang nih, ada pertanyaan ini, gimana jawabnya, kayak gitu. Dan kebetulan suaminya itu kan kayak apologetika gitu loh kok. Jadi Hmm. Ya. orang-orang apologetik gitu. Jadi dia punya khotbahnya. Saya dikirim, saya juga baru tahu gitu loh, maksudnya, Hmm. oh ada ya khotbah judulnya ini gitu loh. Lah waktu itu saya dengerin ayat-ayat yang disambungkan itu ya, ya buat saya ya sah-sah saja kan gitu ya, walaupun, kalau sekarang kan merasa kayak dipas-paskan gitu loh, tapi waktu itu ya saya nggak nolak, "Oh ini jawabannya ini," ya saya berikan ini loh, ya, waktu itu orang yang saya injili ya kata senyum-senyum aja gitu loh, "Wah ini saya sudah tahu," gitu. Lalu sebenarnya hal yang membuat saya ini lebih yakin gitu ya, karena justru para mualaf-mualaf yang notabene adalah pendeta, teolog-teolog yang sekolah di luar negeri, di negeri asal Bible, dan Hmm. mempelajari bahasa aslinya Bible, yang menemukan kejanggalan-kejanggalan. Jadi, Hmm. itu yang membuat saya tuh, paling enggak itu, apa ya, saya tuh nggak merasa bersalah atau guilty feeling kalau saya tuh hijrah gitu loh. Saya memang membaca Hmm. Al-Quran ya, saya membaca Al-Quran terjemahan, walaupun masih, belum paham gitu ya, yang terjemahan bahasa Indonesia kan memang ada istilah tentang Isa Al-Masih, tentang Allah itu bertanya apakah, Isa menyuruh umatnya menyembah Dia, kan dia juga Hmm. nggak menyuruh kan gitu, itu paling Ya. tidak kan pegangan. Tapi justru dari Bible yang diketemukan banyak terjemahan-terjemahan yang sebenarnya tersirat tentang nubuatan kedatangan Nabi Muhammad yang diterjemahkan berbeda, itu yang membuat saya itu berpikir gitu ya, "Loh kok Hmm. bisa ya seperti ini ya?" Gitu loh, "Kenapa kok Hmm. disembunyikan?" Kan gitu. Lalu, Hmm. seperti saya baru dengar juga dari, Haja Irin Handono ya, yang mantan biarawati itu, yang mengatakan ada konsili Nisea yang, Hmm. istilahnya salah satu keputusannya mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Nah, saya dengar itu juga kaget tuh, "Oh iya ya, ada ya seperti ini." Nah, selama ini saya emang nggak pernah tahu gitu ya, dan mungkin kalau dulu saya tahu, saya cuman cuek aja, ya udah terserah mau diangkat mau enggak, pokoknya iman saya Trinitas kan gitu ya, Kak, ya. Ya, Nah, ya. tapi alhamdulillah setelah saya mulai dibukakan Allah, saya memang nggak gampang ya untuk nerima ya, karena saya berpikir saya ini bukan orang biasa ya di masa lalu saya, bukan orang Hmm. yang sekedar KTP-nya Kristen kan gitu ya, saya juga sudah, aktif di beberapa ini maksudnya lembaga Kristen kan gitu ya. Jadi kan ini juga apa ya, ada rasa gimana gitu ya, pasti saya akan dibully gitu ya, saya pasti akan, Ya. pasti dianggap apa gitu ya, mungkin kenapa kok sampai seperti itu, apakah pelarian ataukah apa, kayak gitu. Nah itu yang awalnya memang saya pikir gitu ya, secara manusia mungkin kan, apa ya, mungkin malu, mungkin takut kan, itu pasti ada gitu. Tapi apa ya, Ya. nurani saya ini, itu lebih kuat gitu loh. Hmm. Saya harus menemukan kebenaran itu gitu loh. Dan, apa, intinya itu di iman Kristen tuh saya tuh sudah nggak bisa terima gitu loh. Apalagi Hmm. setelah baca Al-Quran gitu loh, baca Al-Quran terjemahan dan juga, kayak yang saya ingat kan Ustadz Kainama itu ya, yang menyebutkan Hmm. tentang itu, lalu
di Perjanjian Baru juga nubuatan Nabi Muhammad, tapi kan dimaknakan kan Roh Kudus ya, dimaknakan Roh Ya, Penghibur kan kayak gitu. Itu ya, ya ya. memang waktu itu di doktrin tuh ya seakan menurut saya ya masuk akal kan itu ya. Tapi setelah kesininya saya mikir, "Iya ya kok sepertinya kok ada yang aneh," gitu loh. Hmm. Nah, akhirnya saya ya bergumul ya kok ya, pertama juga mikir ya gimana nanti saya sampai berpikir gini, apakah Allah ini sama dengan Bapa surgawi kayak gitu kok, Ya, atau Yahweh kayak gitu ya, ya, apa ujungnya sama kayak gitu loh. Nah itu, ya. cuman ya gimana ya gitu loh, intinya, ya sempet dalam masa yang bingung gitu ya kan, orang nggak bisa ya Hmm. langsung apalagi usia udah hampir setengah abad ya kok ya, maksudnya kan nggak mudah gitu loh untuk mengambil keputusan itu dengan berbagai resiko. Tapi setelah saya, eee, pikir lagi, saya, apa ya, maksudnya gumulkan lagi, ya kembali, namanya hidayah itu ya kita nggak bisa nolak gitu ya, kalau sudah Ya. dipanggil ya kita harus terima gitu loh, itu Ko Dondi. Saya mikirnya gini kok, ini, ajaran Islam ini kan syariahnya banyak, salah satunya kan Hmm. wajib sholat. Nah, sholat itu kan harus Ya, wudu. Nah, saya itu kan blank sama sekali, bayangin saya kalau ya. nekat syahadat terus harus melakukan itu, Hmm. gimana? Makanya saya searching dulu, saya belajar dulu, oh caranya wudu gini, oh sholat subuh kayak gini. Itu Hmm. saya prepare dulu gitu loh, oh apakah saya Waduh. bisa ya melakukan ini, sampai saya seperti itu orangnya, karena saya bukan orang yang gerusa-gerusu gitu loh, Kak. Jadi, Hmm. intinya saya dalam hati mungkin sudah syahadat ya, cuman resminya itu kan harus ada upacaranya kan gitu ya, harus ada saksinya kan gitu. Makanya itu jadi saya, persiapkan dulu sambil ya menata hati gitu ya, untuk benar-benar bahwa apa yang saya putuskan ini bukan karena emosi sesaat gitu. Ya, ya. Kalau saya hijrah itu ya udah apapun yang terjadi dengan hal duniawi, mau kekayaan, mau keluarga, mau apa, misalnya diambil atau nggak Hmm. berjodoh, ya udah saya harus tetap sudah hijrah ya nggak mungkin balik lagi, Pak aliran. Hmm. Itu saya baru tahu ya, iya ya ternyata teman-teman saya sekarang kalau saya tanya, "Kamu percaya Trinitas itu gimana?" Ada 3 Hmm. oknum atau 1 oknum disebut 3. Kalau di ajaran saya itu keras kok, ya udah ada 3 oknum tapi esa, Bapa, Putra, Roh Hmm. Kudus ya ada 3 gitu. Tapi ternyata temen Ya. saya, "Ya enggak, pokoknya Bapa, Putra, Roh Kudus itu ya Yesus," katanya gitu loh, kan tambah membingungkan lagi. Nah itu dikupas sama Ustadz Mehanem Ali. Jadi yang saya yakin waktu itu ya Bapa, Putra, Roh Kudus ini ya 3 gitu, Hmm. Trinitas kan gitu loh. Nah, Ya, ya. makanya setelah saya ke sini semakin, mempelajari itu ya saya jadi, iya ya kok maksudnya kan sulit untuk diterima gitu loh, sulit untuk Hmm. diterima tentang, apa ya, kebenarannya gitu loh. Akhirnya saya juga Hmm. mikir, saya juga, lihat ya kembali kan kita tidak belajar teologi ya Kak ya, saya kan nggak mempelajari teologi, jadi otomatis saya kan harus mendengar dari orang-orang yang mempelajari dan ada Ya. bukti-buktinya. Jadi kayak Ko Dondi, kayak Ustadz Kainama, Ustadz Menahem Ali itu kan benar-benar ada literaturnya gitu loh, nggak omong Hmm. kosong gitu loh, walaupun, Iya. eee, kalau Ustadz Kainama kan terkenal pakai Google kosong, tapi kan memang translate ya toh, dari Ya, betul. bahasa aslinya ditranslate dan itu Google Ya. kan nggak bujuk, nggak bohong kan kok gitu loh. Kan itu benar-benar ini. Nah itu terus terang apa ya, paling tidak membuat saya itu lebih mantap gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Makanya kayak Ko Doni gini dengan, kristologinya itu kan, ya kalau jujur ya kalau saya belum dapat hidayah paling saya cuman ketawa aja kok, "Ah, Hmm. mengada-ada," kan gitu, seperti itu Ya, gitu loh. Makanya ya. kan saya setelah seperti ini langsung teman-teman negur saya kan, "Gimana sih kamu ini yang udah jadi panutan kita kok malah menyeberang," kan istilahnya gitu ya, malah menyeberang, malah itu kan gitu toh. Wah, Terus udah ya jadi saya panutan sampai toh? intinya saya tuh terkesan tuh sangat rohani gitu ya, makanya sangat Hmm. rohani aja kok akhirnya kok malah ini kan kesannya kan mengecewakan gitu loh. Makanya akhirnya saya kesempatan nih saya kirim ya mungkin, eee
testimoni istilahnya ya, Ustadz Felix Show lah gitu. Tapi mereka memang benar-benar membentengi, ya udah intinya nggak mau buka gitu loh, nggak Ya. mau denger gitu loh. Ya udah saya bilang gitu, saya kan intinya kalau kamu tanya saya kenapa, ya ini dengerin. Saya setelah mendengarkan ini, baru saya maksudnya telaah. Nah kalau, Anda nggak mau mendengarkan, ya sudah, intinya jangan menghakimi saya, ini keputusan yang saya terima gitu loh. Berapa lama tuh Cileni mengalami proses pergumulan gitu? Ya intinya karena saya begitu tahu tentang kebenaran dan saya mulai ragu, saya berusaha secepat mungkin untuk, lebih memantapkan gitu ya, lebih memantapkan. Jadi Hmm. mungkin ya kalau sampai syahadat kan saya syahadatnya 17 Juni itu ya, 2021. Ya paling nggak mungkin dari awal tahun 2021 itu proses awalnya yang saya mulai, masih ada masukan. Bahkan waktu saya dikirimi mualaf tentang testimoni, saya kirimi Murtadin gitu ya. Saya kan cari akhirnya di YouTube. Ada juga nih Murtadin kan gitu ya. Saya ganti, kasihkan nih loh ada Murtadin kan gitu ya. Sampai saya Wah, ingat kok itu ada buku judulnya itu Selumbar yang Tersingkap. Saya lupa penulisnya siapa gitu. Jadi dia itu katanya dulu di pesantren terus dengar di jendela itu ada yang nyebut-nyebut nama Isa-Isa gitu loh. Terus akhirnya dia jadi Kristen, lalu dia nulis Selumbar yang Tersingkap. Saya sampai beli bukunya loh. Saya waduh. beli bukunya, saya baca apa yang ditulis. Itu gitu loh. Saking saya pengen ya itu tadi nginjili gitu loh, nginjili, Hmm. eee, temen gitu ya, "Ini loh lihat nih ada juga kan Murtadin," gitu ya. Nah itu jadi nggak mau kalah gitu loh awalnya itu. Ya kita berusaha saling menarik kan ya, Ko, ya, maksudnya bagiku ini yang masih benar gitu loh. Tapi kalau sudah akhirnya Allah sudah memilih saya, memberikan hidayah ya, semuanya itu nggak bisa, kita nggak bisa menolak gitu. Tadi Nah, perjalanan perjalanan Cileni itu akhirnya sampai dengan ketemu siapa gitu kok sampai akhirnya bersyahadat gitu, Ce? waktu saya sudah mulai pengen lebih dalam, saya kan, tahu bahwa, eee, pasti ada yayasan yang harus resmi gitu ya, untuk bisa Ya. menerbitkan sertifikat atau apa. Saya googling aja, mualaf center Oh. gitu ya, lalu ada mualaf center Surabaya. Nah, kebetulan Hmm. ada nama, 3 nama. Nah, yang bawa Hmm. itu namanya nama Mandarin. Hmm. Nama Mandarin ditulis sih khusus wanita, kayak gitu loh. Kebetulan Hmm. namanya Ibu Tan Yong Lee gitu ya. Akhirnya Hmm. saya WA, saya chat, Ya. "Bu, ini saya," kan karena dia nama Tan Yong Lee kan pasti kan Tionghoa ya, Kak, ya. Jadi akhirnya saya Ya. juga perkenalan, saya juga keturunan Tionghoa mau sharing-sharing, saya lagi Hmm. min berminat untuk mempelajari iman Islam. Hmm. Nah itu terus akhirnya, dibales, tapi karena Hmm. pandemi nggak bisa ketemu gitu, nggak bisa ketemu, Oh ya ya. udah ditelepon, dijelasin gitu tentang sorry, tentang, iman Islam gitu. Ya. Lalu berapa kali gitu ditelepon, terus juga, eee, diundang sekali, "Ini ada kajian," katanya Hmm. gitu, "kalau sudah mantap syahadat sekalian kebetulan ada temennya 2 orang," katanya gitu. Hmm. Cewek-cewek juga, pas cewek-cewek. Saya waktu itu merasa belum siap gitu loh. "Aduh C, Mhm. saya belum siap C, nanti kan harus sudah, menjalankan syariahnya apa." "Ya nggak apa-apa nanti bertahap." Hmm. Terus saya ya udah, kan syaratnya kayak foto apa sudah beres, ya udah nggak apa-apa datang aja, tapi saya nggak punya ini, nggak punya hijab kan itu. Nggak apa nanti Hmm. saya bawakan kan itu ya. Terus ya itu Oh. alhamdulillah akhirnya terus, bertemulah di daerah dekat, Juanda situ ya, dulu mualaf senternya pas di situ gitu. Lalu kita bertiga Hmm. itu heeh, setelah ada kajian, itu syahadat gitu, 3 orang Hmm. ini gitu.
Ya Masya alhamdulillah Allah. maksudnya ada lembaga yang apa ya, maksudnya yang support gitu ya, yang bisa memberikan naungan gitu ya, karena kan Hmm. nantinya kan surat itu berguna untuk ngurus perubahan data, itu otomatis kan Ya, diminta di ya, ya. Dukcapil gitu, dan sampai sekarang pun Hmm. ya masih sering kadang ada kajian atau kumpul-kumpul sesama mualaf, juga ada grup Hmm. pengajian wanita itu gitu. Ya, ya. Ya, saya doakan semoga Cileni istiqomah ya, tetap ikuti Amin. apa namanya sunnah Rasul, apa yang sudah diperintahkan, disyariatkan itu aja yang kita jalankan. Ya, ya Iya, istilahnya apa yang sudah kita terima sampai dengan saat ini, apapun keadaannya kita tetap harus mengucap syukur aja ya. Insya Allah nanti amin. Allah pasti akan bukakan jalan sesuai dengan apa namanya ikhtiar kita gitu, Cek. Iya. Ya.